Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Jambu, Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Jambu yang saya hormati. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya kita semuanya masih diberikan kesehatan, kenikmatan, kesempatan, sehingga dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari, yaitu mendampingi anak didik kita belajar di sekolah. Ini patut kita syukuri. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya sampaikan banyak terima kasih karena sudah memenuhi undangan saya, yaitu terkait dengan diseminasi budaya positif dan pembuatan keyakinan kelas. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya bisa menghadiri ini, dan mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menggantikan apa yang panjenengan berikan kepada saya dalam rangka membantu tugas saya selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara tahun ini. Saya sampaikan sekali lagi ucapan terima kasih yang luar biasa dengan panjenengan, dengan kerjasama panjenengan. Kegiatan pagi hari ini dapat terlaksana, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif membuat keyakinan kelas, terkait nanti yang akan saya sampaikan hari ini nanti akan saya buat sebagai aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Baiklah, kita mulai saja kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa agar senantiasa mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai kegiatan pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja. Budaya positif membuat keyakinan kelas. Budaya positif. Budaya itu suatu kebiasaan. Kalau menurut sederhana saya, budaya itu adalah hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan. Lalu di sana ada kata positif. Positif itu lawan dari negatif. Positif itu apa? Negatif jelek. Bahwa kita di SD Negeri 2 Jambu ini sudah melaksanakan sebetulnya sebagian budaya-budaya positif ini sudah terlaksana. Di antaranya adalah budaya 5S, yaitu salam, sapa, senyum, kemudian sopan, santun. Ini sudah dilaksanakan. Kemudian sebelum pembelajaran budaya positif yang dilaksanakan sebagai pembiasaan itu juga ada Asmaul Husna. Kemudian menyanyikan lagu nasional sebelum pembelajaran dimulai, ini termasuk budaya-budaya positif. Lalu kemudian kita bertanya, budaya positif itu apa sih sebetulnya? Dalam
sini disebutkan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tadi di awal saya dahului bahwasanya kebiasaan-kebiasaan yang baik itu sudah, meskipun sudah diterapkan, namun ini perlu kita tingkatkan, perlu kita lestarikan sehingga nanti budaya-budaya positif ini dapat dilaksanakan secara keseluruhan di sekolah. Bahwa guru ini merasa berkewajiban mengontrol. Kita sebagai guru itu duweni rasa, rumangsa bahwa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang diharapkan oleh guru. Dan paradigma ini menurut Bapak Ibu benar atau kurang tepat? Menurut Bapak Ibu, maka pertanyaan benarkah, tepatkah dengan guru yang mempunyai anggapan mengontrol siswa dengan tujuan agar siswa menjadi lebih baik sesuai yang diharapkan, itu terkadang seperti paksaan yang dalam jangka pendek ini mungkin bisa berhasil. Kamu harus rajin belajar menghafalkan perkalian matematika. Nek ra apal engko awakmu tidak bisa mengikuti ujian dan mengerjakan ujian dengan baik. Seakan-akan itu anak ada paksaan di sana. Tapi tujuan kita sebenarnya itu baik. Bahwa dalam jangka pendek itu anak merasa meskipun tertekan, tapi dengan tertekannya di sana maka akan muncul perubahan perilaku, di mana akan terampil dalam menghafalkan perkalian maupun dalam mengerjakan soal-soal. Kemudian dari paksaan tersebut yang berhasil dalam jangka pendek, mungkin di sisi lain anak akan merasa takut, tertekan. Boleh tak di apalno mangke dijugani Bu Guru, dijugani Pak Guru. Nggih Bu, biasanya kan ngoten. Ayo Asmaul Husna diapalno, nek apa kok tak seneni dan sebagainya. Kadang-kalanya anak itu nanti akan tertekan dan merasa takut tanpa kita sadari. Perilaku tidak akan menjadi kebiasaan jangka panjang. Adanya tekanan itu tidak akan menjadi kebiasaan untuk jangka panjang, maka akan hilang dengan sendirinya atau lambat laun itu akan hilang ketertarikan, bahwa bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Wes bosen aku iki wes sesuatu apa. Nah, kadang-kadang itu. Maka untuk jangka panjang ini perlu yang akan kita tanamkan pada anak didik kita di sekolah, utamanya di SD Negeri 2 Datu ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan budaya positif, di sini ada 6 yang menjadi poin penting yang perlu kita nanti aplikasikan dalam sekolah. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang nomor 2 adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori hukuman, teori penghargaan ini biasanya peneliti-peneliti yang membuat sebuah penelitian sehingga dijadikan sebagai teori untuk dijadikan dasar hukuman maupun penghargaan. Yang ketiga, nah ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini perlu nanti kita terapkan. Untuk sementara ini saya kemarin sudah menyampaikan ke anak didik saya di kelas 6 dan alhamdulillah sudah terjadi kesepakatan kelas yang sudah saya tempel di bagian data dinding di sana. Ini kesepakatan.
Lalu kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu sejatinya apa? Nah, ini penting. Ada banyak pengaruhnya di sana. Kenapa? Karena yang saya tahu kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu diantaranya ada makan, sandang, papan, itu kebutuhan. Kemudian dan dunia berkualitas ini nanti hubungannya dengan apa yang menjadi tumbuh kembang anak ini dalam dunia pendidikan, di mana anak tersebut akan menjadi pribadi yang berkualitas maupun non sewu atau yang biasa-biasa saja ini perlu membutuhkan pendidikan yang berkualitas. Lalu yang kelima, ada 5 posisi kontrol, nanti saya akan sampaikan sampai sana. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Mari kita belajar bersama. Kemudian nanti saya sampaikan menurut kesederhanaan pemahaman saya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menerima dengan baik. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol. Bayangno, ilusi kontrol. Bahwa guru ini mengontrol murid yang muncul dalam diri kita. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dikritik, nah, ojo bersepatu putih yang payah dino Senin. Engko dae kowe dihukum nok lapangan. Nah, ini seakan-akan kritik dan membuat orang merasa bersalah ini kita beranggapan itu benar. Tapi ternyata apa? Menurut yang saya pelajari dari modul 1.4 ini ternyata kurang tepat Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya nanti di slide berikutnya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Wong tua, guru terutama, saya ini sering dulu sebelum mempelajari modul ini sering maksa murid saya karena sebuah tuntutan sejatinya. Guru kelas 6 itu dituntut engkau bocah lulus dengan nilai yang bagus, kemudian bisa memasuki sekolah yang lebih tinggi, SMP yang favorit. Itu tuntutan. Maka saya harus mempunyai hak untuk memaksa di sini. Padahal yang namanya memaksa sedikit pun ini sebetulnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembang peserta didik kita. Maka setelah mempelajari apa yang menjadi modul 1.4, lama-kelamaan meskipun masih ada ini hal yang lumrah, tapi rotor kacek Pak Guru, rotor kacek, hal yang lumrah. Karena apa? Semuanya memiliki tujuan, dan tujuan itu tentu tujuan yang terbaik bagi putra putri peserta didik kita di sekolah. Lanjut. Nah, perubahan paradigma atau stimulus respon teori kontrol. Nah, ini ada pertanyaan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Sopo? Siapa subjeknya? Siapa? Apakah guru, orang tua, atau murid di sini? Dengan stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Disiplin, berangkat sekolah, sinau nopeng, dipaksa untuk semua pelajaran ini menguasai. Ini kita mencoba ke arah sana agar berpandangan sama dengan kita selalu guru. Tapi di sini ingat bahwa teori kontrolnya kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya Allah Gusti, jebul muridku takjak pimpinan Bu boten saged. Jebul senengane olahraga. Nah, kita sebagai guru diharapkan mempunyai teori kontrol ini Pak Bu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Senengane nopo?
Jadi kita yang responnya ini seakan-akan berpandangan bahwa murid kita dipaksa untuk mengikuti pandangan kita, namun di sisi lain kita harus mempunyai teori kontrol bahwa kita harus berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu yang kedua, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, saya mengiyakan dulu, karena termasuk saya ini didikan dari pembelajaran warisan kolonial. Nek aku melakukan salah, aku digebuk sirahku nganggo dubih ketika itu. Sehingga apa? Perilaku buruk yang diberikan kepada saya itu sampai sekarang masih teringat. Namun saya tetap berpikir positif bahwa ono apa mesti ono elek. Elek yang tidak saya pakai, jeleknya tidak saya pakai, Pak. Guru saya memukul saya itu dengan tujuan dan saya bisa menuruti apa yang menjadi keinginan dan tujuan dari pembelajaran. Dan pinter kalau kasarane ngomong. Dan betul sampai sekarang saya rasakan. Nek ora dicupuk guruku aku mungkin pimpinan dulu apa ada saya ini. Mungkin itu. Dan ini saya rasa dirasakan oleh panjenengan semua. Maka nanti dari apa yang terdapat dalam teori ini kita ambil hikmahnya sehingga ada perubahan-perubahan menuju konsekuensi atau kesepakatan. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan, betul. Semua perilaku memiliki tujuan. Lalu yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ini stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya melaksanakan ini diawasi si A, si B dan lain sebagainya. Kemudian teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, hanya Anda. Berarti saya sendiri bisa mengontrol diri saya. Aku ingin berangkat sekolah kok terlambat, berarti saya nanti harus paling tidak terlambat untuk mengikuti pelajaran. Dia bisa nih, saya tidak terlambat. Dan ini menjadi teori kontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Saya juga bisa mengamati panjenengan semua, mengamati murid-murid, mengontrol. Kemudian Anda dari teori kontrol tersebut, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi kebalikannya Bapak Ibu. Yang hanya dilakukan adalah berusaha. Lalu berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ayo, mungkin kau gagal ini kau nak iso lanjutkan dokter sekolah yang favorit. Ayo, misalnya kamu melanggar itu di menghubungi lapangan dan sebagainya. Lalu teori kontrolnya adalah berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu tidak memakai seragam? Tentu punya alasan. Dan dari alasan itulah itu kita diharapkan dapat menciptakan pilihan-pilihan sehingga peserta didik atau murid-murid kita nanti ini dapat menentukan pilihan yang tepat saya di posisi mana. Kemudian yang berikutnya, model berpikir menang kalah. Kadang-kadang itu kita menjumpai di lingkungan sekolah itu yang sedang viral dari dulu sampai sekarang itu perundungan, bullying. Ono sing menang, ono sing kalah nangis, sing menang guyu. Lomba pun sama. Lomba ono juara 1, 2, 3 dan seterusnya, harapan 1, 2, 3. Tentu ada yang menang, ada yang kalah. Begitu juga di kompetisi-kompetisi lain. Ini hal yang lumrah menurut saya. Namun kita tidak istilahnya kalah penting untuk melihat teori kontrol ini bahwa model berpikir menang.
Jadi sing kalah itu mau ya menang, sing menang apa lagi. Jadi dalam teori kontrol ini tidak ada menang kalah, yang ada hanya semuanya menang. Karena di sana potensi yang dimiliki oleh peserta didik murid ini kan beragam. Jadi tidak perlu nanti kita mengontrol, memenangkan atau lain sebagainya dari stimulus respon yang ada ini untuk berpikir menang kalah terhadap anak didik. Begitu Bapak Ibu. Berikutnya adalah disiplin positif. Nah ini teori-teorinya. Teori kontrol atau di sini diberikan pilihan yaitu dari Dr. William Glasser. Dr. William Glasser. Di sini ada 4. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini tentu ada penjelasannya. Teorinya seperti apa? Bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain ini makna disiplinnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, lalu yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Tadi di awal semua perilaku ini mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Nah ini teori motivasinya, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Ini termasuk dalam motivasi ekstrinsik di luar. Jadi aku berangkat pagi, berangkat tepat waktu supaya nanti saya tidak dihukum. Begitu juga ini pikatnya Pak Hendri, ini pikatnya Bu Kumaya, ini pikatnya Bu Suwarti Ningsih. Tak mangkat gak sih kodai konangan Bu Kepala Sekolah. Nah ini termasuk untuk menghindari hukuman itu. Nah apakah ini termasuk budaya yang positif? Tentu nanti kita bahas berbicara di slide berikutnya. Kemudian aku tak makan gaji terus dalam seminggu supaya nanti ada imbalan lah dari Bu Guru maupun ya baik Bapak Ibu Guru. Ya karena dipuji. Itu maksudnya motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi intrinsik dalam. Nah ini untuk menghargai diri sendiri. Dan yang diharapkan nanti motivasinya ini muncul dari diri sendiri, intrinsik. Di mana menghargai diri sendiri. Saya berangkat pagi itu bukan karena kepala sekolah, bukan karena guru yang lain, karena saya memotivasi diri saya untuk berdisiplin dan memberikan contoh yang baik kepada anak didik saya. Ini. Maka untuk menghargai diri sendiri muncullah nilai-nilai kebajikan universal. Sehingga nanti ada muncul sebuah keyakinan. Lalu yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini terkait dengan teori 5 posisi kontrol, yaitu 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah. Kelihatan tidak Bu ya? Orang benar ya? Yang ketiga ada teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Itu maksudnya begini Bapak. 5 posisi kontrol. 1, apakah saya sebagai guru, apakah Anda sebagai guru ini di posisi 1 sebagai penghukum anak didik kita jika melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan kewajibannya, penghukum. Ayo, kamu karena terlambat putar lapangan selama 2 kali, apakah kita di posisi penghukum? Yang tahu jawabannya itu diri sendiri. Lalu yang kemudian nomor 2 itu kita sebagai pembuat merasa bersalah terhadap anak. Apakah kita di posisi di sana pembuat merasa bersalah? Bro, ini piye tangan? Iki mau lo menggoreng apa?
Pak Edri mau bocah ini mau coba kejegur nih berubah. Sehingga dengan perkataan seperti itu anak itu merasa bersalah. Dan itu posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Lalu yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Teman, Andre, saya tahu kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Coba Pak Edri dibantu. Apa alasannya? Nah ini kita sebagai teman. Dari hati ke hati bicara menggunakan perasaan sehingga anak ini merasa punya teman, Bapak Ibu, merasa punya teman. Lalu yang keempat, posisi kita sebagai pemantau anak yang tidak melaksanakan dipantau, yang tidak memenuhi kewajiban ini sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, manajer ini bisa manajemen apa yang menjadi sebuah kebijakan dan menentukan apa istilahnya solusi serta tindak lanjut yang baik tentunya dalam kejadian-kejadian yang terjadi di sekolah. Maka berikutnya setelah 5 posisi kontrol ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Lalu yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kemenangan, dan kebebasan. Kodua itu awake dhewe kepengen bebas, awake dhewe kepengen disayang, awake dhewe pengen menguasai. Itu kebutuhan sejatinya itu sudah ada sejak kita itu dilahirkan, dasar manusia. Kemudian rasa diterima. Begitu juga murid kita itu kalau melihat kejadian-kejadian pembulian, seakan-akan itu ada salah satu murid yang demikian itu tidak diterima oleh teman-temannya, itu rasanya iya Bu, rasanya itu sakitnya tuh di sana bukan di sini. Kalau di sini tidak sakit, di sana yang sakit. Nah itu menurut saya. Lalu berikutnya kita bahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa itu? Yang pertama, disiplin itu diambil dari bahasa disiplina yang artinya belajar. Bahwa makna dari kata disiplin ini berkonotasi dengan diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, menurut apa yang dia hargai. Lalu, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Lalu berikutnya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kadang dengan berdisiplin itu kita merasa dipaksa, tapi sebetulnya akan membawa tujuan yang mulia. Karena dengan berdisiplin segala sesuatu ini akan menjadi tertata, terstruktur dengan baik karena kebiasaan. Bapak Ibu, untuk berikutnya nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Siapa sih yang tidak punya tujuan pada setiap individunya? Pasti semuanya memiliki tujuan yang mulia.
Dan nilai tersebut ini merupakan nilai yang bersifat universal, menyeluruh, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun dari latar belakang yang berbeda-beda. Maka setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi yang muncul dari dirinya ini akan muncul karena nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Dione Gosen 1998. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka, ini program kementerian. Ini nilai kebajikan yang ada dalam setiap anak ini tercantum dalam atau yang biasa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di mana yang pertama profil pelajar Pancasila itu memiliki beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, religius. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima gotong royong, dan yang keenam kreatif. Bapak Ibu, untuk berikutnya yaitu teori motivasi, teori hukuman, dan teori penghargaan, dan yang terakhir itu restitusi. Ini semuanya ini teorinya. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Motivasi eksternal tadi termasuk ingin mengontrol, menghukum. Kemudian apa yang dimaksud dengan motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Maka munculnya paksaan, gelem tapi terpaksa. Nah ini maksudnya motivasi eksternal, mau dengan catatan. Lalu motivasi eksternal berikutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Aku sergap ben untuk bonus komune Pak Bos. Saya memenuhi tugas-tugas saya selesaikan dengan waktu yang cepat supaya nanti saya dapat penghargaan dari atasan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, motivasi internal atau intrinsik. Ini dikaitkan dengan tujuan disiplin positif, yaitu apa? Untuk menghargai diri sendiri. Saya berangkat lebih cepat itu bukan karena siapa-siapa dan bukan ingin mendapatkan apa-apa, tapi saya memotivasi diri saya untuk berdisiplin dan memberikan contoh kepada anak didik saya. Itu yang muncul dari diri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini, nek sudah melakukan dengan motivasi tinggi, memotivasi dirinya sendiri, maka nanti ke depan akan seperti apa ini saya. Maka muncullah berikutnya ini ada perbedaan-perbedaan, di mana ada gagal, ada sukses. Gagal itu biasanya dihubungkan dengan beberapa sanksi atau hukuman. Tapi sukses ini diawali dengan disiplin. Mari kita simak baik-baik. Identitas gagal ini yang berhubungan dengan hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Wah, itu terus eling ada tua. Kemudian tidak merasa nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, ini hukuman. Anak akan tersakiti, juga hukuman. Perilaku pasif agresif meningkat karena tertekan. Anak tidak kreatif,
mesti terlalu ditertekan ini akan lambat laun akan meningkat dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini beranggapan yang gagal. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Maka non sewu, kadang-kadang itu kita menjumpai anak-anak kita yang di pondokan sing boten betah, itu mesti jadi non sewu perbuatan dilipatkan di dunia pondokan itu kurang disiplin istilahnya dalam bahasa Jawa itu nakal bro. Saya menjumpai bahwa di lingkungan saya itu ada anak yang di pondokno wong tuane, di pondokkan di suatu pesantren, tapi karena sudah berjalan beberapa bulan bahkan setahun itu anak tidak mampu, ora kuat, akhirnya balas dendam di dunia luar. Nah ini berlaku hanya pada sebuah institusi. Maka nanti ke depan insya Allah SD Negeri 2 Jabu ini nanti tidak mempunyai identitas yang sebagai identitas gagal. Kemudian peraturannya adalah kamu harus, kamu harus. Ini yang perlu dirubah. Kamu harus. Lalu identitas yang kedua yaitu identitas sukses, diawali dari kata disiplin. Tentu ada konsekuensi dan restitusinya. Konsekuensinya disiplin, sesuatu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Betul. Disiplin itu tidak nyaman. Saya pernah melakukan masalahnya. Ayo, selama kamu tidak disiplin, kamu nanti tidak akan mencapai tujuan. Nah ini dalam waktu yang pendek saja, tapi dalam jangka panjang ini nanti akan membawa dampak yang luar biasa baik dalam institusi maupun di kehidupan nyata. Korbannya bisa diabaikan. Nah, diabaikan saja karena dia sudah berkonsekuensi. Murid anak dibuat tidak nyaman, ya betul awalnya. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, dikuatkan paling beberapa hari, beberapa minggu, diingatkan. Nanti lama-kelamaan juga akan terbiasa disiplin. Memperlakukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Lalu berikutnya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu? Nah ini, mampukah kamu? Tidak mampu berarti ada pilihan yang lain. Kemudian restitusinya yaitu merupakan pilihan, diberikanlah pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang karena sudah terbiasa. Korban ini mendapatkan ganti. Korban di sini itu siapa yang dimaksud Bapak Ibu? Korban. Apakah guru, apakah murid, atau orang lain? Korban. Ya, mohon maaf. Saya lanjutkan, korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Jadi apa yang sudah menjadi konsekuensi yang dilaksanakan ini dampaknya ini kan jangka pendek. Korbannya itu bisa diabaikan, bisa diberikan pilihan-pilihan. Lalu korban mendapatkan ganti. Ganti itu maksudnya dari konsekuensi yang sudah ada, dari restitusi yang ada nanti berlanjut. Sehingga tidak satu korban saja yang melakukan atau kesepakatan sebagai konsekuensinya. Lalu yang kemudian adalah masalah akan
akan terpecahkan karena dengan kita mempunyai 5 posisi kontrol tadi, kita memposisikan mungkin sebagai teman dan lain sebagainya, nanti akan memudahkan masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku. Iki wis sepakat. Ngakone aku ini berarti konsekuensi saya harus seperti ini. Nah, itu murid akan merasa bertanggung jawab. Kemudian lebih fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Lalu yang terakhir, apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan, yang kamu yakini apa, yang kamu lakukan apa. Ini anak akan menentukan sikap. Bapak Ibu, berikutnya, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, merdeka itu mempunyai arti tidak hanya terlepas dari perintah, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Sedurunge merintah wong, iku awake dhewe diperintah. Contoh, nang ayo sholat jamaah. Hasil perintah malah jigrang no omah. Nah ini ya, kita sering menjumpai di lingkungan kita, di lingkungan Bapak Ibu pasti ada seperti itu. Nang ayo Jumatan, malah sering perintah sare. Nah ini nun sewu. Itu ada kalanya itu kita visi melihat itu bahwa menurut Pak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia itu sebelum saya lahir jebule wis dipikirkan oleh beliau. Nek sedurunge perintah itu merintahon awakmu dhewe. Maka pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka ini cetakan dari buku kelima oleh Ki Hajar Dewantara tahun 2013 halaman 469. Jadi ini setelah saya membaca ini tuh saya mengenal Bu. Nek merintah itu kudune iso merintah. Aja merintah tok sedurunge kowe diperintah. Nggih. Jadi kalau bahasa Jawa itu jarkoni, iso ngajar iso lakoni. Kudune yo iya itu. Maka pokoknya saya sebelum memerintah saya harus merintahkan diri saya. Intinya itu saya melaksanakan. Aku mau pondok, mau jamaah, ayo nang pondok dituntun. Nggih. Ayo nang moco, saya yo moco. Artinya apa? Anak itu membutuhkan contoh yang konkret, contoh nyata dari orang tuanya sendiri kalau di lingkungan rumah. Nggih. Kalau di sekolah kita sebagai orang tua, maka berikan contoh-contoh yang anak bisa lihat secara nyata sehingga tergugah motivasi intrinsiknya untuk berdisiplin. Baiklah Bapak Ibu, lanjut restitusi. Apa yang dimaksud restitusi? Pak Indri ngomong restitusi ulowong. Restitusi Bu, itu proses menciptakan kondisi. Nah ini proses ini saya abot. Proses yang namanya proses itu tidak semudah membalikkan telapak tangan kita menjadi hitam atau menjadi putih. Itu proses menciptakan kondisi. Kondisinya sinten karena kita di sekolah, yaitu kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Tidak akan pernah luput dari kesalahan karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Gitu ya Bu. Nah, maka ketika melakukan kesalahan seyogianya itu kita segera meminta maaf, meskipun kadang-kalanya itu berat karena belum terbiasa. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi dari proses menciptakan kondisi ini diharapkan murid ini bisa memecahkan masalahnya sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia.
Aku bakale koyo apa sih? Aku wis seneng bal-balan deh. Makanya masa aku jadi pemain bal terkenal seperti Ronaldo, seperti Lionel Messi, atau mungkin yang lain. Nah, diharapkan dari proses menciptakan kondisi ini, anak bisa menentukan mau dibawa kemana dirinya ke depan. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, mudah-mudahan dari proses menciptakan kondisi yang baik ini, dari segitiga restitusi ini, anak-anak atau murid kita nanti akan dapat memperlakukan orang lain seyogianya seperti memperlakukan dirinya sendiri. Bapak Ibu, ada ciri-ciri dari restitusi. Dari teori tadi, yang pertama ciri-cirinya yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Wes seperti tahu sinau terus gagal, kok isi dibalik meneh. Wes seperti tahu melakukan kesalahan, kok masih diulang lagi. Nah ini ciri-cirinya. Yang kedua, memperbaiki hubungan kepada siapa? Sama murid, sama orang lain, dengan guru dan lain sebagainya. Tawaran bukan paksaan. Kita memberikan tawaran, bukan memberikan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri, bukan menuntut, tapi menuntun. Nuntun, dituntun supaya melihat ke dalam dirinya sendiri. Lalu yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar apa yang sesuai untuk mendasari tindakannya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dari teori-teori yang ada itu, restitusi ini merupakan kesepakatan dijadikan sebuah landasan pedoman sebagai cara yang paling baik dalam melaksanakan budaya positif. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Fokusnya pada karakter anak bukan tindakan atau perilaku anak. Karakter anak yang ada itu apa? Digali, fasilitasi, dituntun. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Kita memberikan beberapa solusi. Kemudian yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kebetulan kemarin saya sudah mempraktekkan di kelas saya karena ada beberapa permasalahan, diantaranya itu tukaran ringan, Bu. Nah ini saya praktekkan melalui restitusi. Nah ini keyakinan kelas. Diawali dengan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja, tapi diharapkan harus keyakinan kelas. Tidak peraturan tapi keyakinan. Tak podol Pak, boten, benten. Peraturan itu jika dilanggar itu akan mendapatkan sanksi. Contoh kecil saja, kita mengendarai sepeda motor, ngarep pos jaga polisi, orang nganggo helm, mesti kok disempret, print mandek Pak suratnya di resim tau Pak, helmmu nanti rabonggo dan sebagainya. Itu peraturan. Tapi keyakinan berbeda. Keyakinan ini yang muncul adalah konsekuensi. Tentu dari keyakinan yang sudah disepakati di kelas menjadi konsekuensinya juga ini disepakati oleh kelas. Tentu nanti diawali atau didampingi dan disaksikan oleh beberapa murid dan guru. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Gunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah ini zamannya corona Mbak Bu. Zaman corona yang buat jagat raya Indonesia dari pelosok desa sampai penjuru kota yang gusti maskeran kabeh ngantek sih dodol masker kentekan stok. Bahkan di tempat-tempat sampah itu masker bekas itu dipungut terus dijual kembali.
Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kita tertekan, imun kita ditekan sebegitu kuat dengan yang namanya corona. Amin, sewu teman corona ini. Dan alhamdulillah ini coronanya sudah hilang. Sudah tidak ada corona karena sudah kepanasan. Corona itu takut dengan panas dan alhamdulillah cuaca kita saat ini ekstrim sehingga corona sampai sekarang ini tidak ada. Mengapa demikian peraturan 3M itu dilaksanakan? Karena ada aturan-aturan yang menekan kita yang harus mau tidak mau dilaksanakan. Aku yang paling bandel itu pakai masker dulu ketika corona. Karena saya sudah terbiasa memakai masker ketika sebelum ada corona. Orang lain belum mengenal masker itu saya sudah pakai masker. Karena pekerjaan saya dulu itu sering menggunakan masker karena awalnya beduk. Maka saya menggunakan masker. Lah aku seorang awal beduk jika bawa masker berarti kan aku mau. Itu. Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Jawabannya apa ini Bapak? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Berarti balik nih awake dhewe. Misalnya kita yang tidak diberikan peraturan harus datang tepat waktu mengikuti peraturan, karena kita sudah sadar diri. Sesuk tanggal 19 iku ana lokakarya jam 7:30. Berarti saya itu sadar diri sebelum 7:30 itu saya harus datang di tempat lokakarya tersebut. Itu. Maka, nah ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kita dihubungkan dengan tabel C dan tabel T. Tabel T dan tabel C. Tabel C ini ada 3 poin di sini, yaitu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Hormat, bekerja, terlihat bekerja, terdengar bekerja, atau berperilaku bekerja. Ini maksudnya seperti itu. Terlihat hormat, atau hanya terdengar hormat, atau berperilaku hormat. Mari kita di posisi yang mana? Lalu yang T-nya itu tampak seperti hormat, ketok isi seperti hormat. Yang kedua tidak tampak seperti hormat. Lalu yang bekerja tampak seperti bekerja dan tidak tampak seperti bekerja. Nah ini, maka kegiatan pendalaman keyakinan kelas melalui tabel T dan J ini diharapkan kita dapat memposisikan kita sebagai pendidik dalam melaksanakan keyakinan-keyakinan tersebut. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini tadi di awal kebutuhan dasar manusia ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1 bertahan hidup, tentu makan. Ini aku paling penting ini. Orang nek iso bertahan hidup ini mesti bakal iso membugawi. Tidak bakal melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita mempertahankan hidup kita. Kemudian penguasaan, tadi sudah saya sampaikan, kasih sayang dan rasa dihargai. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Berikutnya 5 posisi kontrol kita. Tadi ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, juga ada manajer. Diharapkan kita di posisi mana ini? Diharapkan nanti kita sebagai guru dapat memilih, menentukan, bahkan melaksanakan dari 5 posisi kontrol tersebut. Tapi yang paling baik dari 5 posisi kontrol ini adalah manajer. Jangan sampai nanti kita di posisi 1 ya Pak Bu, penghukum, sidik-sidik dukung, ojo teman, ampun, jangan sampai. Yang sudah biarlah berlalu,
nanti ke depan kita belajar dari kesalahan. Jangan membuat rasa bersalah. Ini semuanya, kedua-duanya ini akan berakibat tidak baik mengenai tumbuh kembang anak ke depan. Teman, kadang-kadang itu kita perlu menjadi teman anak didik kita supaya dapat menggali informasi yang lebih dalam yang berkaitan dengan karakteristik peserta didik kita yang beragam. Kemudian pemantau, dan yang posisi yang paling baik adalah manajer. Berikutnya, nah ini 5 posisi kontrol. Ada motivasi, ada identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas kontrol diri. Nah ini, guru berbuat. Hukumannya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Posisi 5 kontrol guru sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, ini menghardik dan sebagainya. Kemudian membuat orang merasa bersalah, mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa, bapak kecewa dengan perbuatanmu yang seperti itu. Nah ini membuat merasa bersalah. Teman, guru sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Saya tahu bahwa kamu ini berbuat yang kurang tepat. Coba berikan alasan yang baik kepada Pak Hendrik misalnya. Coba berikan alasan yang baik kepada Bu Anis. Kenapa bisa seperti itu? Nah ini posisi kita sebagai teman. Lalu yang berikutnya, menghitung dan mengukur. Apa sing dihitung, apa sing diukur, yaitu karakternya anak tadi. Sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, nek koyo ngono iku kok kedakale dadi apa? Kowe kepengen dadi sing kepiye? Apa yang kamu inginkan ke depan? Ini manajer. Sehingga nanti anak merasa tidak tertekan, anak merasa tidak terintimidasi, sehingga muncul dalam dirinya ini sebuah keyakinan bahwa saya ini kepengen seperti ini, gitu, Bapak Ibu. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah ini termasuk juga hukuman. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini sehingga anak menentukan. Ini beberapa contoh 5 posisi kontrol di mana kita selaku pendidik diharapkan nanti dapat memilih 5 posisi kontrol itu sebagai manajer yang terbaik, atau jika tidak ya teman dan sebagai manajer. Bapak Ibu, berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan. Ada kadang-kalanya itu pertanyaan yang muncul, saya kecewa, kamu tidak pernah benar, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini pertanyaan-pertanyaan ini kira-kira panjenengan sendiri pernah merasakan pernah melaksanakan bahwa saya kecewa sekali dengan kamu ini. Posisi kita sebagai membuat orang yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kita sebagai penghukum. Nah, ayolah lakukan demi Bapak. Ini sebagai teman-teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Karena dengan tindakan yang sudah dikumpulkan tadi, mengukur, nah ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, bagaimana ini anak akan berpikir dan menentukan keyakinannya. Manajer ini namanya.
Berikutnya segitiga restitusi. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Segitiga restitusi ada 3: validasi kebutuhan yang pertama, kemudian menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu tentu punya. Ini kira-kira masuknya di validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, atau menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini semua kalimat-kalimat ini adalah kalimat restitusi yang didesain sedemikian rupa halusnya sehingga nanti diharapkan kita dapat menerapkannya dalam kelas atau di sekolah kita. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nilai apa saja yang telah kita sepakati? Ini contoh-contoh kata atau contoh-contoh kalimat yang merupakan segitiga restitusi. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Ini membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Anak yang merasa gagal ini dibuat menjadi positif terhadap dirinya. Yaitu dengan cara apa? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalnya guru bisa berkata demikian. Nah, berbuat salah itu hal yang lumrah. Bapak ibu guru juga pernah melakukan kesalahan, maka anak itu akan nanti menjadi positif pikirannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga salah, pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Namun bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi bocah sing do tukaran mau loro diundang, diomongi gurune alus, maka dua-duanya nanti pasti akan berpikir, rumahsaku aku diundang Pak Hendrik gawe di kon ngopo, jebule malah dicari solusi. Maka anak pola pikirnya menjadi positif. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kita melaksanakan segitiga restitusi terkait dengan menstabilkan identitas. Lalu berikutnya Bapak Ibu, memvalidasi kebutuhan. Apa? Membantu siswa mengenali basic dasarnya, kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu, yang ingin dipenuhi anak itu ketika melakukan sesuatu itu apa? Yaitu dengan cara misalnya kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak perlu melakukannya. Kamu tidak perlu. Kowe iso gawe sing elek, berbuat yang jelek, tapi lebih baik tidak usah dilakukan. Nah, ketika itu maka kontrol diri ini melaksanakan tugasnya. Meskipun kadang-kalanya manusia tidak bisa mengontrol dirinya ini sebagai hal yang wajar, karena latar belakang yang berbeda, mungkin karena banyak permasalahan yang ada sehingga kontrol pada dirinya ini tidak bekerja dengan baik, tersendat. Namun demikian, mari kita upayakan bersama sehingga bahasa-bahasa yang muncul ini bisa lebih
enak didengar oleh anak didik kita. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Mikir. Pertanyaan itu. Nanti jawabannya dulu. Anak kalau diberikan pertanyaan seperti itu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, sikap yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya? Mau Pak? Nah, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Bisa Pak. Nek wis dadi omong-omong pasti anak akan merasa teringat dengan sebuah kalimat-kalimat Bapak Ibu guru yang mengacu pada segitiga restitusi dalam memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga, bisa menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini digunakan untuk membantu siswa menemukan gambaran masa depannya. Cita-cita, Bu. Nah, cita-cita murid kita itu pasti semuanya baik, mulia. Tapi saya pernah menjumpai cita-cita anak didik saya di kelas itu ada cita-cita, Bu. Cita-citamu apa? Ada yang menjawab, saya ingin menjadi guru. Ada yang menjawab ingin menjadi dokter. Dan ketika saya sebut namanya, Dre, cita-citamu kalau kamu tumbuh besar nanti menjadi apa? Saya tidak punya cita-cita. Aku harus mantap ya Allah Gusti. Nah, ya ini maka kita bisa menerapkan ini dalam segitiga diskusi, terutama menanyakan keyakinan dan yakin. Mosok bocah ada cita-cita, ya. Cita-cita itu kan harapan ke depan. Besok saya bakalnya 20 tahun, nanti 10 menit ke depan kita setelah pulang sekolah main ngopo, itu kan termasuk cita-cita. Harapan kita ke depan itu apa? Yaitu dengan cara menyampaikan kalimat seperti ini. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Anak-anakku masih ingat dengan keyakinan yang kita sudah buat? Masih Pak? Apa coba sebutkan? Nah ini, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti ini Pak, seperti itu Pak, seperti orang yang di sana Pak, dan lain sebagainya. Lalu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki semua ini? Nah ini, bahasa-bahasa ini mari kita perhalus, kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga masalah-masalah yang ada di sekolah kita nanti dapat terselesaikan, tentu tanpa ada intimidasi maupun tekanan dari pihak manapun. Bapak Ibu, yang berikutnya ada contoh disiplin di sekolah kita yang misalnya selalu menjaga kebersihan. Ini sudah kita terapkan. Budaya literasi di perpustakaannya Pak Dwi ini sudah. Budaya literasi ini contoh disiplin, bergotong royong, semangat dalam belajar. Dan ini foto terakhir saya melaksanakan segitiga restitusi, Bu. Ini ada dua kasus, satu kasus terjadi 2 anak, yaitu perselisihan pertengkaran. Ini saya menerapkan itu dan alhamdulillah mereka dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik dengan bahasa-bahasa tadi yang saya gunakan. Berikutnya, nah ini tadi saya juga mencapai kerapian, mengasah minat bakat. Ini termasuk contoh-contoh disiplin positif. Nah ini Bapak Ibu, ini kemarin saya memberi pengertian tentang kesepakatan kelas. Nah ini prosesnya seperti ini. Monggo disimak dengan baik. Mungkin nanti ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan, monggo.
Terus mudah-mudahan harapan saya nanti dapat terlaksana di kelas-kelas Bapak Ibu yang lain. Oke. Bapak Ibu, ini anak-anak saya berikan beberapa peraturan yang ada di sekolah. Kemudian nanti ada kesepakatan yang mereka buat bersama-sama. Tentu sebagai guru kita membimbing mereka untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan yang nantinya akan dijalankan di kelas. Syukur-syukur nanti bisa terbiasa di luar kelas terlaksana. Nah, tentu dari kesepakatan ini muncullah ke konsekuensi. Ini saya percepat saja Bu. Saya percepat dan tampilkan ke mereka membuat kesepakatan. Nah, ini proses saya membimbing mereka untuk menuliskan kesepakatannya dan aturan dan kesepakatan serta konsekuensinya. Ini hasilnya nanti ditempel di kertas. Asturo. Bagaimana? Nah, ini Bu. Dalam hasil kesepakatan kelas ini Bu. Jadi beberapa yang ditulis, saya membimbing mereka untuk dijadikan kesepakatan, beberapa poin kesepakatan yang harus dilaksanakan mereka sendiri. Ini diantaranya yaitu ada berdoa sebelum dan sudah pembelajaran, itu yang pasti. Ya. Kemudian berbicara dengan sopan bicara kelas. Nek berbicara dengan sopan konsekuensi. Mereka sudah tahu konsekuensinya itu jika ada pembelajaran baik dari Pak Idrik maupun Bapak Ibu guru yang lain itu sopan. Nek boten sopan nanti konsekuensinya mereka tahu sendiri Pak Bu. Itu nanti mereka sudah. Yang ketiga, izin juga meninggalkan kelas. Saya melihat ada kalanya anak wari sementara tanpa izin dengan ibu bapak gurunya. Kemudian yang berikutnya yaitu datang tepat waktu, kemudian tertib menjaga kebersihan. Nah itu Bu, seperti itu kesepakatannya. Nah ini berikutnya. Nah ini Bu, nah ini yang sudah jadi proses tadi, ini hasilnya. Saya fotokan, nah ini nanti bisa dengan persani di kelas 6 ya. Saya tempel di bawah ini. Nah ini ada kesepakatan yang sudah jadi dibuat oleh kelas, kemudian juga ada umpan balik dari hasil diskusi membuat kesepakatan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai terakhir ini, di sesi terakhir ini, ternyata budaya positif ini tidak dapat terwujud dengan mudah. Tidak dapat terwujud dengan mudah seperti kita membalikkan telapak tangan tadi secara tiba-tiba. Butuh pembiasaan. Nah ini, mari butuh kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus.
serta tidak dapat dilakukan sendiri. Butuh proses serta komitmen dari semua warga sekolah untuk mewujudkannya. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini nanti mendapat dukungan dari semua warga sekolah sehingga kelas kita, sekolah kita ini dapat menerapkan budaya-budaya positif dan tentunya kesepakatan-kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh Bapak dan muridnya, Bapak Ibu guru dan muridnya. Mari kita membangun kolaborasi serta kerjasama yang baik untuk mendukung terwujudnya budaya positif sesuai visi yang ada di SD Negeri 2 Jambu ini. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi saya pribadi tentunya, dan pada umumnya nanti bisa berimbas dengan Bapak Ibu guru yang lain di SD Negeri 2 Jambu. Saya kira itu paparan kali ini. Atas perhatian dan partisipasinya saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan membawa manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.